Oke, baik. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang perkenalkan. Sore Kak. Oke, mungkin kakak baru pertama kali ngajar di kelas ini. Sebelumnya izin untuk perkenalkan diri. Nama kakak adalah Dani dan kakak Dadan. Halo semuanya. Hai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ini mungkin dari berbagai SMA ya. Kalau ada dari SMA satu nggak? Ada Kak, cuma belum masuk. Masuk. Oke, SMA dua. Ada. Oke, sampai SMA 6 ada. Dan SMA level jauh SMA ini? Oh ada, belum gede gitu. Oke, baik. Salam kenal semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Sambil kakak absen, boleh silakan buka pakai ruang bukunya, kerjakan dari soalnya, pilih materinya yaitu pengenalan deduktif. Kalau hari ini kerjakan sebanyak 5 soal. Kakak tunggu 5 menit sambil kakak absensi. Oke, dari soal dimulai. Oke, yang disebut namanya sambil soal kakak absen ya. Pertama Andri Belum datang. Bukan. Oke, Zidni Lagi OTW Kak. Oke, Zaki Di kamar mandi tadi, izin keluar dulu. Oke, dan Janda. Yang terakhir ada Nida. Udah sholat kayaknya. Oke, dan Bukan Putri. Iya. Oke, ada lagi yang belum sebut namanya? Sudah. Oh, sudah. Oke, aman. Pokoknya ada yang nggak daftar atau mau masuk ke absensi, nanti bisa tulis namanya aja. Nanti selesai kelas. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar topiknya itu tentang penanda deduktif, dan sebagainya itu ada dua, yaitu dasar-dasar logika dan silogisme hipotesis. Dasar-dasar logika ini sebenarnya masuk ke logika matematika, dan silogis hipotesis ini masuk ke dalam penarikan kesimpulan. Jadi di sini kita hanya ada dua materi aja, yaitu pertama ada logika matematika. Oke. Ada yang pernah dibaca sebelumnya? Apa itu logika matematika? Belum. Belum ya? Untuk hasil soalnya nanti kakak ingin tahu ke setelah materi ini ya. Oke, lanjut kita ke untuk soalnya sudah selesai, lanjut ke materi aja. Sini materinya logika matematika. Nah, di logika matematika ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada namanya pernyataan atau kalimat. Nah, pernyataan ini itu ada dua. Ada yang lagi ada kalimat tertutup atau kata pernyataan. Kata pernyataan ini masuk ke kalimat penutup. Kalimat penutup itu yang pertama ciri-cirinya udah valid, kebenaran, benar, valid, kebenaran, dan benar atau salah.
tidak dinyatakan dengan variabel. Dan yang terakhir, dan berikutnya itu kalimat biasanya kalimat berita. Kalimat berita itu di dari akhir dengan tanda itu kalimat tertutup. Selanjutnya ada namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini berarti yang kebalikannya. Kalau kalimat tutup itu valid, berarti kalau kalimat terbuka itu belum valid kebenaran benar atau salah. Lalu biasanya kalimat terbuka itu nyatakan dengan variabel. Dan terakhir, untuk kalimat terbuka ini salah satunya pakai kalimat tanya atau kalimat penting. Kalimat tanya itu pasti ditandai dengan tanda tanya dan kalimat perintah ditandai dengan tanda seru. Oke. Perbedaan dari kalimat itu pernyataan bunyi. Kalimat itu ada dua. Yang pertama ada kalimat tertutup, itu tentang semua kenyataan, di mana kejadiannya itu dan valid kebenaran, benar atau salahnya, tidak dinyatakan dengan variabel, dan kalimatnya kalimat berita biasanya. Lalu untuk kalimat terbuka sendiri itu belum valid kebenarannya, dinyatakan dengan variabel, dan biasanya kalimat tanya atau kalimat berita. Oke, contohnya dan pembahasan yang kalimat tertutup dulu. Dia makan nasi. Oke. Untuk kalimat tertutupnya, kalimat tertutupnya dia makan apa? Atau dia makan susu. Coba kita lihatkan di sini. Contohnya dia makan. Dia makan. Contohnya dia makan nasi dan dia makan roti. Di sini nasi sama roti bentuknya pasti sudah jelas. Nasi itu bentuknya bukan nasi yang nasi dari tadi, dan roti itu pasti hasil dari gandum. Nah, kalau dia makan apa, berarti dia tanya, berarti kalimat terbuka. Dan di sini boleh kalimat berita, tapi
penjelasannya dia belum jelas, dia makan sesuatu. Nah, di sini sesuatunya itu masih ambil itu mengambang. Sesuatu itu makan apa? Nah, berarti dia bukan kalimat netara, dia kalimat buka. Dari sini paham dulu kan jenis kalimatnya? Siapa yang ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Ada namanya kata hubung. Kata hubung ini di logika matematika yang pertama ada namanya konjungsi. Biasanya adanya di atas seperti angka dalam bahasa Arab, dan ini artinya sama dengan verbum itu dan. Lalu yang kedua ada namanya disjungsi. Dia tandanya diangkat 7 dalam bahasa Arab. Ini artinya atau. Lalu ada implikasi. Itu tanda dengan tanda panah. Itu jika nyataan satu maka nyataan kedua. Dan terakhir ada implikasi. Implikasi ditandai dengan tanda panah yang sadapan atau saling berkawakan. Ini artinya jika titik dan hanya jika. Jadi dia berimplikasi. Jadi bi itu berarti dua. Jika sesuatu dan hanya jika sesuatu. Jadi dia memiliki dua implikasi. Oke. Contoh konjungsi kita pakai yang dia makan nasi dan makan roti. Berarti yang pertama ini bicara sebagai pernyataan P, ini pernyataan Q. Maka P gabung Q itu sama dengan dia makan. Pakai 8 kaidah bahasanya juga. Berarti kalau di sini makan dan makan tidak usah tulis makan nasi dan makan roti. Berarti kita hanya satu tulis saja karena makan berarti dia sama, dia makan. Dan jenis objeknya yang berbeda, berarti dia tinggal kasih makan nasi dan roti. Nah, lalu kalau disjungsi disjungsinya berarti P Q itu sama dengan dia makan nasi atau roti. Lalu ada P implikasi Q itu jadinya dia jika dia makan nasi maka dia makan roti. Lalu ada implikasi, jadinya jika dia makan nasi dan jika dan hanya jika
ketika dia makan roti. Oke. Maka garisin ini kayaknya ini kakinya. Kayaknya ini kayaknya ini dengan ini kayaknya ini dan ini. Lalu apakah boleh dibalik dalam kata hubung setiap ini? Oke. Di sini kata hubung sendiri yang hanya boleh dibalik itu yang memiliki katakan istilahnya sifat komutatif, itu yang memiliki sifat komutatif itu hanya konjungsi, disjungsi, dan diimplikasi. Di implikasi sendiri dia tidak boleh pada sifat komutatif. Jadinya nanti ada suatu perbedaan. Apabila kalimatnya nggak beda dari yang lainnya. Lalu di matematika ada namanya sifat distributif. Sama di sistem logikanya juga yang masuk ke dari si dan distributifnya ada di konjungsi dan distributif. Dari pernyataan ini kita cek apakah pernyataan tersebut pasti kalau dua pernyataan dinilai benar sama salahnya. Di sini berarti benar sama benar karena dia makan roti dan dia makan nasi. Berarti kita ibaratkan ini B, ini B. Di dalam tabel kebenaran artinya ada tabel kebenaran. Di tabel kebenaran kita tes 1/1. Sebelum kita ke tabel kebenaran atau tak, sini ada satu lagi yang namanya negasi. Negasi itu apa? Negasi itu adalah lawan kalimat. Contohnya tadi kalau misalkan tadi dia makan roti dan negasinya itu berarti ini kata ini, maka negasinya itu jadinya dia tidak makan roti. Tanda negasinya sendiri itu ada yang menuliskannya seperti ini, seperti angka 6, atau ada yang seperti ketelingkar, ada yang bisa disebut. Sini kakak kalau gunaannya kakak menggunakan strip saja sebagai gerbang dari suatu negatif exponential. Oke. Berarti kalau dia makan roti, kalau kalimatnya berarti dia tidak makan roti. Oke. Sini kita uji kebenaran. Oke.
Q, ada negatif P atau negatif P, ada negatif Q, ada konjungsi dulu, konjungsi positif sama positif, lalu sama dengan negatif, satu positif, kemudian apabila satunya negatif lagi atau keduanya negatif, ini baru sampai konjungsi. Kita lanjut berarti konjungsi disjungsinya berarti V Q, lalu negatif P Q, lalu P negatif Q, lalu negatif P negatif Q. Distribusi lanjut di bawah sudah cukup di vertikal bentuknya. Ini berarti lanjut ke implikasi, berarti P Q negatif P Q P dikasih negatif Q negatif P dikasih negatif Q, lalu P diimplikasi Q, P dari P diimplikasi Q, lalu P diimplikasi negatif Q, dan negatif P diimplikasi negatif Q. Misalkan sini kenyataannya yang B itu pertama itu P itu benar, Q itu benar, lalu yang kedua B nya benar, P nya benar, Q nya salah, lalu P nya salah, yang Q nya benar, P nya salah, P nya salah, Q nya salah. Di dalam materi ruang dan kebenaran sebenarnya kita punya rumus untuk melakukannya. Di sini kita tulis rumusnya itu kalau paling terkenal itu B tidak
Babe bilang. Nah, sini dikatakan Babe bilang berarti dia A-nya itu kita ganti dengan konjungsi, jadinya ini apabila yang berpisah berarti B, B, B. Berarti untuk konjungsi ini berarti yang benarnya itu hanya di B dan B. Susu sapi, kalau susu sapi berarti dia di disjungsinya itu di salah sama salah. Berarti salah ketemu salah jadinya salah. Lalu besar sekali berarti B sama S, berarti benar ketemu sama salah. Berarti benar ketemu sama salah. Jadi kedua berarti dia salah. Dan terakhir besar sama sekali. Nah, di sini untuk implikasi besar sama sekali itu salah, berarti benar sama salah itu jadinya salah, dan sabarnya itu salah sama benar itu salah juga. Oke. Berarti kalau kita mulai dari negasinya dulu, berarti kalau negatif P berarti kebalikannya. Kalau benar dia jadi salah, kalau salah benar jadi salah, salah jadi benar, dan salah jadi benar. Ini salah yang Q-nya jadi benar, benar jadi benar, dan yang salahnya jadi salah. Oke. Cara membacanya itu mulai dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Berarti V konjungsi Q. Nah, kalau V konjungsi Q, kita baca Q-nya benar atau enggak. Misalkan sini benar, ketemu benar. Q-nya benar, berarti benar konjungsi benar jadinya benar. Nah, selanjutnya kalau di konjungsi ini sisanya salah. Kenapa? Karena kalau konjungsi ini dia sifatnya wajib. Tidak boleh salah satu. Kalau atau dia masih boleh. Boleh, tapi tidak boleh diambil, tidak diambil keduanya. Maksudnya tidak sama sekali diambil keduanya. Oke, berarti dia salahnya tidak ambil sama sekali keduanya. Dua-duanya salah. Berarti dia salah, yang lainnya berarti benar. Lalu ini yang implikasi apabila benar kalimat yang P-nya, lalu kalimat keduanya salah atau tidak, berarti atau konjungsinya atau negasinya berarti dia salah, berarti yang lainnya tetap benar. Begitu pun di implikasi, dia salahnya hanya di besar sama benar sama salah, salah sama benar, dan benar sama benar benar, salah sama salahnya itu benar. Lalu kita coba yang ini negatif. Langsung soal aja. Oke, contohnya kita lihat di teori farm terbuka bab soalnya. Silakan kalian lihat soalnya kuis 1 nomor 1. Coba. Oke. Di sini katakan soalnya nomor 1 itu Sinta itu mengatakan saya akan membeli roti dan susu. Lalu ternyata di kejadian nyatanya itu kenyataannya Sinta hanya membeli
roti. Hanya membeli roti. Oke. Di sini kita lihat ada dua pernyataan, roti, P, susu itu, Ki. Berarti ini dan kita hanya membeli roti, berarti dia hanya ada P saja. Sedangkan sini I-nya itu kita anggap Q-nya itu berarti itu kita anggap jadi negatif Q. Negatif Q itu berarti dia tidak membeli. Nah, di sini ingat kalau konjungsi itu pakai rumusnya nggak boleh bilang, berarti yang benar itu hanya benar temu benar. Sedangkan ini katakan ini benar dan ini salah. Berarti benar ketemu salah. Dihasilkan jawabannya simpulan itu hasilnya salah. Kenapa? Karena kita lihat Cinta hanya membeli roti kenyataannya dan tidak membeli susu. Berarti benar ketemu salah, jadinya tanda benarnya itu salah atau jawabannya adalah yang B. Oke. Baik. Itu yang pertama. Silakan buka aplikasi Gurunya. Kerjakan kuis 1 selama 10 menit. Oke, baik. Kuisnya sudah selesai. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu silogisme hipotesis. Kakak hapus dulu, silakan sebelum dihapus boleh diabadikan dulu. Oke, Kak, dihapus dihapus di aku foto dulu. Oke. Oke, sambil terhapus. Untuk tulisan yang tadi ada yang benar semua? Beberapa doang kok yang benar. Kenapa tuh? Ada yang masih bingung di mana? Kurang teliti ngitungnya. Ngitungnya, bacanya. Oke. Masih ada yang terkait sama tidak dan itunya ya? Betul. Sebenarnya tidak itu dia bisa dikatakan semua itu negatif dalam muka meskipun ada tidak, yaitu yang positif di kehidupan. Seperti tidak makan dan minum di puasa itu sebenarnya positif. Tapi secara kalimat tidak itu biasanya masuk ke negatif. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah penilaian kesimpulan. Untuk kita bahas tentang silogismenya itu masuk ke namanya ke tarikan kesimpulan. Di penilaian kesimpulan ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada pakai modus pollen. Modus pollen itu diartikan apabila ada kalimat atau premis satu itu verifikasi key dan kalimat
kedua itu kayak saja, maka kesimpulannya itu dia hanya I. Oke. Jadi apabila suatu kalimat itu dari P ke Q, dia kalimat keduanya itu di soalnya itu hanya P, tidak bisa kesimpulannya itu cari pernyataan di Q, kalimat yang I-nya. Lalu ada modus tolen. Oke, modus tolen ini dia sama, kalau dari kesimpulan itu semuanya pakai implikasi menggunakan P ke Q, P ke 1, lalu kalimat keduanya itu berarti min Q misalnya, maka kesimpulannya itu dia min T. Lalu yang berikutnya ada nanti ada silogisme hipotesis ini ada kalimat satu atau kalimat ke satu itu dari P ke Q, tapi di kalimat keduanya ternyata dia tidak memiliki, dia lanjut di kalimat lagi hingga kalimat ke E, maka terdapat kesimpulan itu pernyataan P itu implikasi sama ya. Oke. Di sini ditanya dulu yang tiga cara menaikkan kesimpulan. Oke. Lalu gimana kalau misalkan di modus polennya itu tipe satunya itu P ke Q, tapi kalau pada keduanya itu dia Q, maka kesimpulannya itu tidak ada. Lalu yang bertolens itu balik satunya, balikannya P ke Q, pada keduanya itu jadinya dari P, maka kesimpulannya tidak ada. Lalu yang silogisme kalimat satunya itu P ke Q, kalimat keduanya Q ke S, maka kesimpulannya S LS, maka kesimpulannya itu tidak ada. Nah, tidak ada kalau yang ini dia tidak ada padahal kita menyatakan jika P Q maka Q ke R maka S dia tidak ada hubungannya. Nah, kalau ini kalimat satu ini dia dapat nyimpen dia kebalikan dari mana di aturan di kebenaran di aplikasi itu tidak ada pembalikan. Kalau kalimat yang Q dia harus mengikuti, kalau terlalu dinyatakan P dia tidak ada kesimpulan. Kita pun yang bonus polen P ke Q, apabila ada yang Q berarti yang sebelah itu P berarti itu tidak ada kesimpulan. Jadi di sini yang ditanyakan dulu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Silakan buka soalnya. Oke. Kita lihat di soal nomor 2.
depan R1 akan masuk jurusan, kita sengaja kita bacakan aja soalnya. R1 akan masuk ke jurusan kedokteran jika R1 ujian. R1 akan melayani jurusannya jika R1 masuk ke jurusan kedokteran. Di pernyataan pertanyaannya, jika R1 tidak melayani jurusan, simpulan yang tepat adalah oke. Berarti di sini karena dibalik, karena pernyataan dulu baru jika, terus ada pernyataan lagi, itu sama aja si pernyataannya itu jika P itu dia bisa dibalik, atau kita tulisnya q-nya jika yang di tengah ini, maka si P itu ya setelah jika. Walaupun dia tidak ada maka yang itu berarti yang di awal kalimat. Jadi yang di awal kalimat itu sebagai pernyataan ke Q, dan di setelah jika itu pernyataan P. Begitu pun yang kedua R jika Q. Oke. Sini berarti P-nya itu sini katakan jika R1 lulus ujian. Yang Q-nya itu R1 masuk jurusan kedokteran. Dari lulus ujian hingga lulus masuk ke jurusan kedokteran, R1 merayakan kelulusan. Di kalimat di dalam soalnya itu berarti P ke Q dan Q ke R. Karena ini implikasi, berarti pengadaan pakai silogisme, jadinya P ke R. Jadinya jika R1 lulus ujian, maka R1 merayakan kelulusan. Ini hanya di pernyataan soal. Ini pernyataan soal. Lalu di soalnya yang saya nyatakannya, jika R1 merayakan kelulusan, tidak merayakan. Oke. Berarti yang soalnya itu jika R1 tidak merayakan kelulusan. Oke. Berarti di sini katakan R1-nya itu sebagai negatif R. Karena tadi di kata kebenarannya itu di implikasi itu benar sama salah, itu hasilnya benar. Di sini sedangkan R-nya itu dia salah, berarti ini salah. Berarti ini kalau harus benarnya itu ini benar atau salah, ini harus benar. Oke. Berarti kalau ini salah, berarti ini harus salah. Berarti ini harus salah. Berarti kalau D-nya salah, berarti P-nya juga harus salah. Berarti kita cari yang salah. Berarti R1 akan masuk, R1 tidak lulus U, dan tidak lulus ujian, namun tidak masuk untuk berat. Tidak. Yang D sama E salah. Yang
Sini karena NFP ke R berarti si P-nya harus salah. Berarti kemudian tepat itu berarti R1 tidak lulus ujian. Jadi jika R1 menanyakan kelulusan, maka R1 tidak lulus ujian. Atau sini akan negatif B. Jadi salah dan salah implikasi salah. Oke. Dari sini ada yang tanyakan lebih dahulu? Aman kak. Aman. Silakan kerjakan kuis 2-nya selama 5 menit. Sudah selesai? Oke. Baik. Mungkin dalam hari ini kita bahas tentang dasar-dasar logika matematika dan silogisme. Tema selanjutnya kita ke dalam kuantitatif. See you at the next time. Selamat sore. Asik kak. Oke, juga.